Kita ikuti segera Interaktif Radio Talk Indonesian Strong from Home. Indonesian Strong from Home bersama Ayah Edi, praktisi multiple intelligence dan holistic learning. Selamat mengikuti. Selamat malam Smart Listener, apa kabar Anda? Dan kita berharap tentunya semuanya masih tetap semangat, masih tetap tentunya mencari sesuatu yang menjadi inspirasi, bahkan menjadi motivasi. Dan setelah kehadiran Pak Jansen di Smart Talk, kini giliran Ayah Edi akan juga menyapa Anda tentunya selama kurang lebih 2 jam ke depan dari pukul 8 hingga 10 malam waktu Indonesia Barat di program Indonesian Strong from Home. Dan saya Nancy Mokoginta juga mengajak Anda untuk bisa berinteraksi bersama kami karena malam hari ini juga kita akan lebih banyak mengulas kesempatan dari Anda atau juga mungkin pengalaman dari Anda melalui line telepon di 021398338888 atau di SMS 0812111299. Sebelum kita mengulas apa yang akan kita bahas menjadi topik kita malam hari ini, perkenankan saya terlebih dahulu ya menyapa Ayah Edi. Selamat malam Ayah. Selamat malam Mbak Nancy. Asik ya, seminggu kita ketemu lagi. Alhamdulillah. Ini waktunya kita berbagi lagi, ya, berbagi inspirasi dan juga mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi apa yang akan kita ulas. Karena ini memang kaitannya sudah dalam satu paket ada di dalam diri kita ya. Betul. Karena nggak jauh-jauh ya, karena memang kita ini hidup di tentunya di dunia yang real atau sadar kita atau juga bawah sadar kita. Ini bawah sadar adalah hal-hal yang seringkali mungkin itu mengejutkan kita begitu ya. Kenapa bisa begini seperti itu? Padahal ternyata itu juga punya sebuah latar belakang. Dan ini akan kita ulas tentang memahami alam bawah sadar anak ya Ayah. Ya betul sekali Mbak Nancy. Oke, nah Ayah kalau kita memahami alam bawah sadar, ada yang sadar dan ada alam bawah sadar. Nah bagaimana nih kita tentunya melihat apa yang menjadi peran penting dari alam sadar dan alam bawah sadar kita? Ya, John F. Kennedy ya, Presiden Amerika yang sangat populer pada zamannya, sang pemimpi pengirim manusia ke bulan dan akhirnya kecapai ya mimpinya meskipun orangnya sudah meninggal. Mengatakan begini Mbak Nancy, nasib kita sekarang atau kondisi kita sekarang itu ditentukan oleh cara berpikir kita 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu. Jadi kalau kita seperti yang sekarang ini, itu adalah produk perubahan cara berpikir 5 tahun yang lalu menurut JFK. Nah kemudian 5 tahun ke depan itu ditentukan oleh cara berpikir kita sekarang. Nah, pada saat kita bicara tentang cara berpikir, cara berpikir itu ada 2 macam. Ada berpikir sadar, ada berpikir alam bawah sadar. Nah, apa yang dimaksudkan oleh John F. Kennedy adalah bahwa apa yang kamu pikirkan 5 tahun lalu itu adalah sebuah pencanangan dari alam sadar yang ditanamkan ke alam bawah sadar sehingga menjadi sebuah kebiasaan selama 5 tahun dan berbuahnya setelah 5 tahun. Artinya apa? Sebenarnya apa yang disebut nasib kita itu sebenarnya adalah sebuah proses penanaman yang terus menerus dari alam sadar ke alam bawah sadar. Nah, apa yang ingin kita bahas di sini adalah ternyata pada saat seorang anak dilahirkan Mbak Nancy, nah alam bawah sadarnya itu boleh dikatakan masih kosong, masih putih, masih bersih, fitrah. Ya. Nah kemudian sepanjang usia, yang pertama adalah masa bayi, masa bayi atau early child ya, early child itu dia mulai merekam segalanya, tapi prinsipnya adalah rekaman itu lebih kepada kebutuhan. Jadi ada kebutuhan. Tapi setelah masa early child masuk usia preschool, kemudian SD atau batita, dia masuk ke fase berikutnya yang disebut egosentris. Jadi sudah bertambah proses penyerapan alam bawah sadar itu tidak hanya untuk kebutuhan, tapi juga untuk keinginan. Jadi si bayi atau si anak ini sudah mulai punya keinginan. Nah kemudian dalam proses
interaksinya, ya sepanjang proses interaksi tadi, ternyata sang bayi atau sang balita atau sang batita ini merekam semua kejadian. Apakah itu baik atau tidak? Apakah itu disengaja atau tidak? Apakah itu disadari oleh tidak? Yeah. Jadi dia seperti tape recorder yang tidak pilih-pilih, semuanya direkam. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, direkam. Nah nanti setelah fase 3 tahun itu, memasuki fase 5 tahun dan 6 tahun, semua rekaman itulah yang menjadi sifat dasarnya dia. Nanti berlanjut terus. Nah, kebanyakan kita orang tua tidak menyadari apa yang dilakukan, baik ucapan, tindakan, contoh yang diberikan, perilaku lingkungan, tontonan televisi kepada anak kita yang diserap langsung oleh alam bawah sadarnya sehingga membentuk perilaku. Dan satu ketika kita terkaget-kaget bahwa anak kita kok sekarang jadi begini, begitu. Padahal sepanjang bulan itu kita terus menanamkan melalui alam bawah sadar anak kita, begitu. Setelah jadi kita baru kaget. Betul. Ini jadi dari cara dia melihat kita, dari cara dia mendengar ya. Jadi itu yang tentunya akan tertanam di alam bawah sadarnya ya. Ya. Nah, kalau kita perhatikan, saya baru saja membaca buku cuplikan biografi tokoh-tokoh sukses internasional yang pasti kita kenal nanti. Nah, itu ternyata bahwa sebagian dari mereka yang menjadi orang sukses ini adalah meskipun mereka mengalami kehidupan yang sangat memilukan, sangat keras sekali, tapi di sana ada titik-titik di mana ada malaikat-malaikat yang memasukkan ke alam bawah sadar anak ini sebuah inspirasi, sebuah penguatan, dan sebuah motivasi. Apakah itu yang berasal dari ibunya atau ayahnya? Nanti kita coba bahas ya. Kalau Oprah itu ayahnya, itu kalau Thomas Edison itu ibunya. Kemudian banyak lagi tokoh-tokoh lainnya. Nah, sampai Nelson Mandela dan sebagainya. Nah, apa yang pernah disampaikan penguatan-penguatan tadi itu juga terekam di alam bawah sadar, dan ini membuat semacam benteng reaksi pada saat mereka mengalami proses-proses yang sangat keras dalam kehidupan, sehingga pada akhirnya mereka jadi tokoh-tokoh sukses. Nah, bagaimana dengan tokoh-tokoh gagal? Nah, itu nanti kita akan coba diskusikan. Ini jadi diskusi yang cukup menarik ya. Dan ada juga yang punya pengalaman, silakan saja karena kita buka kesempatan di line telepon maupun di line SMS. Mungkin ini bisa kita coba tangkap dari lirik yang akan dibawakan oleh White Lion ya. When the Children Cry. When the Children Cry dari White Lion. Ini memang acaranya Indonesian Strong From Home, boleh lah ya. Sekali-sekali ada sedikit rocknya. Rock ya. Selalu rock. Tapi kita coba mengambil lirik demi lirik ya, bait demi bait. Ini menarik sekali ya. Kalau kita lihat di bagian yang pertama adalah Little Child, Drag Your Crying Eyes. How can I explain the fear you feel inside? Because you were born into this evil world, where man is killing man, but no one knows just why. What we have become. Just look what we have done. All that we destroyed, you must build again. When the children cry, let them know we try. Because when the children sing, then the new world begins. Waduh, ini tentunya sebuah lirik yang menggambarkan bagaimana sebetulnya peran penting dari sebuah alam bawah sadar ya. Indah sekali ya Mbak, indah sekali. Jadi saya adalah salah satu dulu waktu kuliah pencinta alam ya Mbak. Yes. Jadi musik-musik pilihannya ya kayak cocok gini, ya, rocker-rocker gini ya. Hiking langsung naik gunung dengerin lagu kayak gini ya. Iya. Nah, cuma yang perlu kita perhatikan di sini adalah seorang White Lion yang begitu rockernya itu masih bisa menulis sebuah syair yang luar biasa yang sekaliber dengan syairnya John Lennon. Imagine ya. Bersih sekali Mbak Nancy. Jadi syairnya itu bagus sekali ya. Dia katakan bahwa anak yang dilahirkan apabila menangis kita nggak bisa jelasin kenapa begini begitu karena mereka lahir di dalam dunia yang seperti ini gitu. Iya, betul. Di mana orang membunuh orang lain, kemudian kita nggak tahu apa sebabnya. Kita nggak ngerti juga bagaimana menjelaskannya ya. Iya, ya? Betul sekali. Dan pada saat kita semua orang dewasa menghancurkan, kamu hadir di sini untuk membangun kembali. Seperti itu. Dan yang menarik di sini adalah seorang White Lion yang kita nggak nyangka ya dia kalau nyanyi itu seperti
seperti orang setengah tidak sadar ya. Gitu ya. Bisa menulis lagu sehalus dan selembut ini, seindah ini syairnya begitu. Dan bicara tentang anak-anak kita ya, generasi penerus kita ya. Betul. Saya yakin bahwa White Lion ini alam bawah sadarnya pernah tersentuh oleh sebuah kisah, oleh seseorang, oleh sebuah motivasi, oleh sebuah keadaan, atau mungkin dia baca buku dari tokoh-tokoh tertentu. Atau mungkin dia juga penggemarnya. Atau juga mungkin bahkan mengalami ya. Ya, mengalami, atau mungkin dia penggemarnya John Lennon juga begitu. Sehingga masih tersisa ya di dalam batin kecilnya, di bawah sadarnya untuk menulis sebuah syair semacam ini di antara syair-syair lagu rocknya begitu, Mbak. Nah, saya yakin bahwa setiap diri manusia masih ada sisa titik putih kebaikan. Nah, titik itulah yang nanti akan kita coba perbesar dari hari ke hari. Baik, nanti kita akan coba diskusikan lagi karena kita masih punya banyak sesi ya sampai pukul 22 nanti. Bagaimana sebetulnya kita memahami alam bawah sadar, apa itu alam bawah sadar, bagaimana cara bekerjanya, lalu juga ada nggak sih efek sampingnya, obat aja ada efek sampingnya, apalagi kalau kita tidak memahami betul bagaimana cara kerjanya dan peran pentingnya, maka itu akan juga ada efeknya. Nah, apa yang bisa tentunya kita lakukan, apa yang bisa kita perbaiki, nah ini akan kita coba diskusikan. Mungkin Anda punya banyak pengalaman, silahkan saja bisa diskusikan bersama kami di line telepon maupun di line SMS. Dan saya juga harus menatap waktu ini terus berkejaran. Waktunya kita break sejenak. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali bersama Ayah Edi di Indonesian Strong from Home. Kita kembali untuk Anda di Indonesian Strong from Home bersama Ayah Edi, dan kita masih mengulas tentang memahami alam bawah sadar anak. Nah, apa itu alam bawah sadar tadi sudah dijelaskan oleh Ayah Edi, dan nanti mungkin bisa kita jadikan bahan diskusi bagaimana sebetulnya kita mengerti bagaimana kerja dari sebuah alam bawah sadar dan juga peran dari alam bawah sadar. Kalau kita berdua ini ya sedang dalam keadaan sadar ini ngobrolnya ya. Ya, mudah-mudahan sebagian besar dalam penuh kesadaran. Dalam penuh kesadaran ya. Oke, tetapi kan tentunya bagaimana kita bisa diskusi dan bagaimana kita bisa tentunya melakukan sebuah komunikasi yang baik. Ini kan peran dari sebuah alam bawah sadar juga sangat penting ini Ayah terhadap apa yang kita komunikasikan saat ini. Jadi coba kita perhatikan apa sih sebenarnya maksudnya alam bawah sadar ya. Kalau kita biasa bermain komputer, itu istilah yang paling gampang itu adalah istilah dalam komputer, Mbak. Jadi di komputer itu ada yang namanya RAM, Random Access Memory. Jadi kalau kita buka komputer, kemudian ada Windows di sana. Nah, yang kita klik itu namanya RAM. RAM. Jadi setiap kita mau pindah, mau kerjakan tugas, mau ngetik, itu RAM. Itu alam bawah, itu alam sadar itu. Nah, kemudian pada saat tugas-tugas kita disimpan, semuanya disimpan ke memori. Nah, itu namanya masuk ke alam bawah sadar. Kita menyebutnya ke hard disk. Ya. Hanya kalau hard disk komputer itu ada batasnya. Ya, 1 gig, 2 gig, 20 gig, sampai 500 gig mungkin ya, atau lebih, 2000 gig. Nah, kalau alam bawah sadar manusia ini unlimited, Mbak. Wow, jadi apa saja bisa diserap ya? Ya. Kemudian kalau hard disk itu pada saat kita menyimpan, kita cenderung biasanya memilih apa yang kita simpan. Ini kita perlu save, ini perlu kita save. Nah, kalau alam bawah sadar itu tidak pilih-pilih. Semua yang pernah dia dengar, dia lihat, dia rasakan, itu dia save. Meskipun alam sadar kita tidak menyadari itu tersave. Itulah sebabnya kalau misalnya kita kehilangan dompet, alam sadar itu nggak inget dompetnya hilang di mana. Tapi alam bawah sadar itu bisa membantu kita mengingatkan kembali. Tadi lewat sini, kemana, kapan, gimana ya? Ya, kira-kira seperti itu. Itu perannya ya. Iya, bahkan melalui ilmu hipnosis ya, ilmu yang bisa membuka alam bawah sadar untuk muncul ke permukaan, itu bisa di tracing persis jatuhnya di mana, persis. Nah, kita sampai bingung gitu, padahal kita nggak ingat sama sekali itu jatuhnya di mana, tapi alam bawah sadar kita merekam saat jatuh kejatuhan dompet kita. Jadi kalau kita perhatikan, alam bawah sadar itu ibarat sebuah mesin perekam yang tanpa batas. Kemudian proses masuk rekamannya itu ada 2, Mbak. Yang pertama itu melalui proses kesadaran. Jadi misalnya kita membaca buku gitu ya.
Terus akhirnya tersadar nih, kalau kita seandainya koruptor, ternyata ya korupsi itu menyengsarakan rakyat. Nah, itu namanya proses kesadaran. Ini yang disebut dalam istilah Buddha itu hidup dalam kesadaran. Jadi hidup dalam kesadaran itu artinya memasukkan ke bank memori sebagai habit nantinya itu dengan sebuah kesadaran. Jadi yang masuk program-program bagus terus, Mbak. Yang virus-virus nggak bisa masuk. Tapi sifat alam bawah sadar itu nggak begitu. Jadi yang kesadaran masuk, yang di luar sadar juga masuk begitu ya. Misalnya begini, kita lewat ke satu tempat ya. Kita lewat ke satu tempat, kemudian melihat ada orang bertengkar. Ya. Sempat kita lihat sekilas, nah proses pertengkaran, pukul-pukulan dan sebagainya itu masuk ke alam bawah sadarnya dia. Itu kerekam. Walaupun alam sadarnya mengatakan, oh itu tidak baik. Oh itu tidak baik. Nah itu tetap kerekam. Jadi apa saja kerekam. Nah bayangkan, anak kita pada saat dia dilahirkan, sampai kira-kira usia 7 tahun ya. Karena alam kesadaran ini kan baru muncul setelah logika berpikirnya sempurna. Begitu. Sebelum itu baik, ya betul sekali. Sebelum itu anak kita selalu berpikir dalam alam bawah sadar, Mbak. Jadi bayangkan bahwa usia 0 tahun sampai 7 tahun itu mereka menyerap hampir 100% apa yang mereka lihat dari orang tuanya, apa yang mereka dengar dari orang tuanya, apa yang mereka saksikan dan sebagainya. Dan itu ternyata baru berakhir, maksudnya berakhir itu tidak berakhir sama sekali, Mbak. Baru mulai sangat berkurang itu sampai usia SMA, Mbak. Itu mereka sudah mulai menseleksi apa yang dimasukkan itu melalui yang kita sebut sebagai kesadaran. Nah, yang menarik adalah bahwa semua kejadian ini akan tersimpan secara permanen, Mbak. Jadi nggak bisa dihapus. Sekali masuk, sekali terekam, ya selamanya ada di sana. Nggak bisa di-delete ya? Nggak bisa di-delete. Kemudian dia kelak akan menjadi reaksi si anak. Nah, reaksi itu ada 2 ya. Reaksi rutin. Yes. Reaksi rutin ini akan menjadi habit misalnya. Kalau habitnya suka tidur, ya reaksinya terus suka tidur. Atau habitnya misalnya perokok gitu ya, dia akan merokok terus. Kalau ngopi, ya ngopi terus. Nah, ini yang disebut sebagai rekaman alam bawah sadar untuk reaksi-reaksi rutin. Sama kayak misalnya kita berjalan itu. Kita nggak pernah itu mikir kaki kanan dulu apa kaki kiri dulu. Itu automatically. Yes. Nah, kemudian yang kedua adalah reaksi-reaksi under pressure. Apabila dia dalam keadaan tertekan. Ini akan muncul, Mbak. Nah, munculnya ini bisa macam-macam, Mbak. Oke, jadi bisa saja mungkin kalau kita memilih untuk tidak melakukan hal yang tidak tepat, ya mungkin akan baik ya reaksinya ya. Ada yang teriak. Tetapi kadang-kadang ada juga yang ekspresif sekali begitu ya. Ada yang teriak, ada yang membunuh seperti siapa Rian Jombang. Kemudian ada yang ketakutan, ada yang gemeteran, ada yang nggak bisa bicara sama sekali. Macam-macam. Nah, yang menarik adalah saya pernah mengikuti semacam pelatihan selama 2 minggu tentang bagaimana kita berbicara dengan alam bawah sadar untuk menangani kasus. Ada seorang teman, Mbak, yang dia selalu nggak berani bicara di depan umum. Oh, oke. Jadi setiap kali bicara di depan umum itu tangannya langsung bergetar. Ya. Kemudian kakinya, dengkulnya lemas. Dia sendiri nggak tahu penyebabnya apa. Nah, waktu itu kita praktek, kita coba terapi, kita tidurkan dia melalui relaksasi. Habis begitu kita buka, kita tanyakan di titik mana kejadian ini menyebabkan apa yang kita alami sekarang. Ternyata muncul, Mbak, di situ. Kita bisa bicara dengan alam bawah sadarnya dan alam bawah sadarnya mencari sendiri, scanning pemicunya. Dan luar biasa, Mbak, saya sampai terkaget-kaget dia bicara begini. Saya seperti ini ternyata kejadiannya adalah pada saya usia 6 tahun kurang. Waktu itu ayah dan ibu saya bertengkar karena ayah saya itu selingkuh, tertangkap basah oleh ibu. Kemudian ayah marah dan mereka bertengkar, ayah saya mengambil pistol. Kemudian pistol itu ditujukan ke kepala ibu, kemudian pada saat hendak ditarik pelatuknya ditembakkan ke atas langit-langit. Dan saat itu saya ada di kamar melihat kejadian itu. Wow.
Rasanya seperti apa ya ya? Nah, itu kejadian 6 tahun kurang, artinya sekitar 5 tahun sekian lah ya. Nah, apa yang terjadi, Mbak? Orang yang saya hipnosis ini itu usianya sekitar 40-an. Waduh, dia sudah mengalami trauma sekian lama ya. Jadi 40 ke 5 tahun itu kan kalau ingatan sadar itu sudah sama sekali lupa itu. Dan tidak tahu bahwa penyebabnya itu. Akhirnya begitu kita tahu penyebabnya itu, pemicunya itu, seperti tadi saya katakan, tidak bisa dihapus, tidak bisa hilang. Kita tetap bisa panggil kapanpun. Hanya yang bisa kita lakukan adalah melalui hipnosis yang sama, kita membuat jalan reaksi baru. Jadi kalau reaksinya tadi gemeter karena mungkin dia melihat ibunya mau ditembak ya. Kemudian reaksinya gugup, keluh, tidak bisa bicara, kaku berdiri. Maka dalam proses hipnosis itu kita alihkan bahwa setiap kali ini maka ini. Jadi seperti program komputer, Mbak. Betul, jadi dirubah ya fokusnya ya. Jalurnya dirubah dan dalam hitungan menit ya setelah kita sadarkan kembali, dia bisa bicara di depan umum walaupun belum selancar apa yang dia harapkan ya. Tapi setidaknya dia tidak lagi gemeter, lemes dengkulnya. Kemudian belum apa-apa sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, tangannya bergetar, buka mulut saja nggak bisa. Seperti itu. Banyak hal yang sebetulnya bisa terjadi dan itu mempengaruhi alam bawah sadar kita ya. Itu menarik ya, kisah dari Ayah, dan ini juga mudah-mudahan bisa tentunya menyadarkan kita, mengingatkan kita bahwa sebetulnya apapun yang kita lakukan ini bisa menjadi contoh, bisa menjadi tentunya trauma begitu ya. Oke, nanti kita akan coba diskusikan, sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk dan bergabung dengan kita, dan yang pasti juga line telepon maupun line SMS kita buka untuk Anda yang ingin tentunya berinteraksi dengan tema kita, memahami alam bawah sadar anak. Dan saya ingatkan juga bahwa Ayah Edi akan hadir di Pekanbaru, tepatnya pada tanggal 21 Januari 2012, hari Sabtu ini. Ayah akan muncul di Pekanbaru, ini kerjasama dengan Primagama Pekanbaru dengan seminar How to be Smart Parents. Anda yang ingin bergabung dengan Ayah Edi di Pekanbaru silakan bisa menghubungi dan juga mendaftarkan diri dengan kontak personnya 0853 55 200 500 atau di 0811 75 35 500. Selepas beberapa pesan berikut kami akan segera kembali. Kita kembali untuk Anda dan kita masih mengulas tentang memahami alam bawah sadar anak, dan tadi sudah dicontohkan oleh Ayah bahwa ternyata seringkali apa yang dilihat, apa yang dirasakan, apa yang didengar itu yang akan mempengaruhi alam bawah sadar kita, sehingga itu menjadi akan muncul begitu ketika ada hal-hal yang bisa menjadi sebuah pemicu. Nah, Ayah ini sudah ada yang diskusi dengan kita di ujung telepon. Boleh, kita terima dulu. Selamat Nancy. malam. Selamat malam. Dari siapa di mana, Pak? Dari Pak Heru di Depok. Pak Heru di Depok, silakan. Ya. Halo. Ya. Ya, Pak Heru silakan. Mengenai alam bawah sadar ini seperti sangat menarik. Ya. Ya, saya ada 3 pertanyaan ya. Ya. Jadi esensi dari alam bawah sadar itu apakah terdapat pada susunan belahan anak atau pada gelombangnya? Lalu yang kedua, maaf diulangi Pak, tadi ada yang terputus. Dari alam bawah sadar sebenarnya apa gitu ya ini? Apakah itu terdapat pada susunan belahan otak atau hanya gelombang otaknya aja gitu? Oke, susunan belahan otak atau gelombangnya ya, oke. Yang kedua, saya baca dari beberapa sumber, jadi ada kalangan spiritual yang beranggapan bahwa alam bawah sadar itu sama dengan alam mimpi, astral projection, atau mungkin ruh atau nurani. Apakah itu benar atau seperti apa ya? Terus yang ketiga, apakah dengan kita mengetahui alam dengan mengelola alam bawah sadar kita dapat mengenal jati diri kita sesungguhnya sebagai takdir Tuhan gitu. Jadi kita tahu apa sih visi misi hidup kita diciptakan di dunianya seperti itu. Oke, baik, itu saja. Terima kasih. Oke, silakan Ayah. Ini pertanyaannya cukup ini juga ya, cukup tajam-tajam ini tentang apakah tentunya peran penting dari alam bawah sadar ini hanya apakah ini memang merupakan susunan belahan otak atau justru kerja dari gelombang otak itu? Iya. Yang mencetuskan alam bawah sadar, alam sadar, kemudian alam super sadar ini adalah NLP ya Mbak, Neuro Language Programming. Kalau nggak salah tokohnya adalah siapa Mbak? Richard Bandler ya. Yes. Beliau ini mempelajari ilmu manusia. Tentunya kalau kita bicara tentang
pikiran, ya tidak jauh alat yang digunakan itu adalah otak. Walaupun pikiran itu sendiri, saya belajar ilmu spiritual tidak melekat di otak ya. Itu melekatnya di ruh, Pak. Di ruh atau di jiwa ya. Jadi kalau kita meninggal, pikirannya itu keluar dari otak, ngikut sama ruh kita, Pak. Yeah. Gitu. Tapi pada saat ruh itu menempel di tubuh, maka dia menggunakan alat yang namanya otak. Ya, letaknya itu kira-kira di bagian memorinya otak, Pak. Memorinya otak. Jadi memori bawah sadar sama memori alam sadar itu berdampingan. Hanya memori sadar itu RAM sifatnya. Itu diingat, kalau kita mengingat itu misalnya nama paling sekitar 2, 3, sampai 5 maksimum. Tapi alam bawah sadar itu bisa ribuan jutaan nama kita ingat. Nah, artinya dia ada berada di dalam otak. Nah, kalau ilmu spiritual mengatakan bahwa dia adalah ruh dan sebagainya, itu benar. Benar juga. Jadi bagaimana kita melihat sudut pandang. Pada saat kita meninggal memang itu meninggalkan otak, Pak. Otaknya mati, tapi alam bawah sadarnya ngikut. Okay. Nah, kemudian ada lagi pemahaman spiritual dari timur ya, dari Buddhis itu malah letaknya itu di tulang belakang, Mingmen. Ya, itu namanya bank memory. Nah, kemudian alam bawah sadar ini ya fungsinya sebenarnya adalah autopilot, Pak. Jadi kalau di pesawat itu autopilot. Kalau Bapak naik pesawat dari Jakarta ke Surabaya, itu pilot tuh cuma bekerja di Bandara Soekarno-Hatta sama di Bandara Juanda. Waktu dia naik sama dia turun, itu pilotnya bekerja. Selebihnya baca koran. Yes. Nah, itu autopilot. Nah, siapa yang mengerjakan autopilot? Itu program-program yang dimasukkan oleh programmernya supaya si pesawat ini bisa berjalan dengan baik. Nah, fungsi alam bawah sadar persis seperti autopilot. Nah, jadi kalau kita ingin hidup kita baik ya, hidup kita benar, jalan seperti pesawat yang normal, otomatis program-program yang dimasukkan itu harus diseleksi oleh alam sadar. Yeah. Itulah kenapa setiap ajaran agama, apakah itu Islam, ya, mengajarkan kita untuk merenung, untuk berzikir. Berzikir itu kan sebenarnya merenungkan kembali apa yang kita lakukan ini sebenarnya benar atau salah sih? Yeah. Gitu. Itu sebenarnya untuk seleksi alam bawah sadar supaya segala sesuatu yang malah masuk ke alam bawah sadar yang menjadi autopilot kita itu benar. Nah, kemudian kalau di dalam Buddhis itu dikatakan bahwa hiduplah dalam kesadaran. Jadi setiap segala sesuatu itu mikir dulu baru kita rekam, mikir dulu baru kita rekam gitu. Makanya ada cerita ya, waktu itu Pangeran Siddhartha ditanya, apa sih bedanya Anda sebagai orang yang sudah tercerahkan dengan kita? Apa sih kerjanya orang yang sudah tercerahkan? Oh ya, kalau pagi kita bangun, meditasi, kemudian habis gitu sarapan. Terus kalau siang, makan siang. Kalau malam, makan malam. Terus apa bedanya sama kita? Kalau itu sama dong. Oh enggak, bedanya setiap kali kita melakukan itu melakukan dengan penuh kesadaran. Jadi pada saat kita memegang sendok, kesadaran saya ada di sana. Bahwa saya sedang duduk, memegang sendok, memasukkan makanan ke dalam mulut saya, kemudian dia akan masuk ke perut saya, itu saya ikuti katanya. Nah, barulah di situ si penanya sadar, oh iya ya, kadang-kadang kita makan aja sendoknya di sini, pikiran kita di mana? Oh, iya, kemana-mana, matanya juga kemana-mana gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Inti dari semua ajaran agama yang ada ini mengajak manusia untuk ayo programlah alam bawah sadarmu dengan penuh kesadaran. Nah, kenapa? Kalau tidak, kita itu jadi orang-orang yang gampang didoktrin. Jadi doktrin-doktrin itu sebenarnya adalah intervensi ke alam bawah sadar. Itu sama dengan hipnosis. Itu sama dengan orang-orang di jalan yang menghipnosis orang kemudian ngambil dompetnya. Jadi orang gak sempat berpikir langsung terkena gitu. Okay. Oleh karena itu, jadi kalau kita diberikan pemahaman-pemahaman tertentu oleh siapapun ya, oleh orang yang berwibawa, orang yang dianggap pinter, orang yang dianggap mumpuni, harus selalu gunakan kesadaran kita gitu. Ini masuk akal nggak? Bener nggak? Gitu. Kita berhak untuk memilah-milah. Persis, itu yang diharapkan dari agama. Jangan ditelan semua. Begitu. Bahkan dalam satu hadis itu dikatakan bahwa jangan pernah kamu mendengar tanpa membuktikan dulu. Gitu. Jadi jangan pernah kamu mengikuti sesuatu tanpa membuktikan dulu kebenarannya. Gitu. Jangan dengarkan cerita dari cerita. Itu jelas sekali waktu itu saya belajar ya. Nah, seperti itu Mbak Nancy. Jadi kita ditekankan bahwa gunakanlah kesadaranmu
untuk memasukkan program-program ke alam bawah sadar. Karena program alam bawah sadar inilah nanti yang setiap hari akan menjadi satu, habit kita. Yang kedua, kita, ya. Perilaku kita. Simple thing, yang paling sederhana sekali ya. Kemarin saya nyetir mobil, kemudian saya berada di belakang, di samping busway di dekat lampu merah. Saya melihat di bawah situ ada tulisan mereka yang kaya, kita yang mati. Buat apa ngerokok? Bukan basa-basi, tulisannya begitu ya. Nah, itu sebenarnya adalah sebuah program untuk menyadarkan. Kenapa? Karena selama ini kita kan dikampanyekan secara tidak sadar dengan kata-kata misalnya rokok gurih. Mana ada rokok gurih kan? Tapi alam bawah sadar kita itu yang ditembak gitu ya, supaya kita pada akhirnya menjadi perokok. Nah, kalau kita seandainya pada saat membaca iklan, melihat, ditawari teman, yang kita gunakan adalah kesadaran penuh, maka kita tidak akan merokok. Karena dalam buku saya yang menjadi ayah baru ternyata asik, di situ jelas sekali ada 250 racun yang terdapat dalam sebatang rokok, dan salah satunya adalah racun tikus. Gitu, racun tikus, nikotin dan sebagainya begitu. Nah, itulah fungsi dari alam bawah sadar. Makanya kalau misalnya hidup kita selama ini sengsara, anak kita nakal, tanda kutip ya Mbak ya, anak kita suka melawan, anak kita bermasalah, nah segeralah kita sadari bahwa jangan-jangan alam bawah sadarnya atau itu kesalahan kita dalam memasukkan program-program di alam bawah sadar anak kita. Nah, mumpung masih kecil, kita masih cepat sekali merubahnya. Nanti kalau sudah mahasiswa, ada pertanyaan di Facebook, bagaimana kalau sudah mahasiswa? Saya aja hampir angkat tangan Mbak Nancy. Kenapa? Karena mereka sudah punya pilihan, sudah punya nilai ya. Kalau kita ibaratkan, analogikan seperti semen, itu semennya udah jadi batu Mbak. Jadi kalau kita mau ubah lagi, mesti diukir. Dibongkar lagi, ya diukir, dipukul lagi, dipalu lagi dan sebagainya. Itulah mengapa untuk perbaikan perilaku-perilaku yang sudah amat sangat menyimpang, yang bisa dilakukan adalah seperti terapi-terapi narkoba di Sentul, di Puncak, di Lido, Sukabumi, kemudian di Abahanom. Nah, karena memang ya seperti teori tadi, kalau sudah membatu ya mau nggak mau harus dikikir, dipalu ulang. Butuh proses, butuh waktu. Butuh proses. Makanya kenapa saya bergerak di SD, SMP, sama SMA. Karena itu adalah waktu emas. Itu adalah golden years untuk kita menanamkan program-program yang baik di alam bawah sadar anak. Setelah masa itu terlampaui, maka pilihannya cuma dua, dia akan jalan benar atau dia jalan tidak benar. Itulah mengapa waktu itu saya diwawancarai Dignas di sini, saya katakan bahwa golden years itu sampai SMA. Jadi memang kita cukup punya banyak waktu untuk mengisi hal-hal yang lebih positif ya. Ya. Oke, untuk Pak Heru, jadi kalau begitu memang sebetulnya alam bawah sadar ini juga punya peran bagaimana mengarahkan kita ya untuk punya visi dan misi tadi terhadap hidup ya. Berkaitan dengan visi dan misi tadi, misalnya Mbak Nancy punya visi, saya punya visi ya. Visi saya Indonesian Strong from Home. Alam bawah sadar itu bisa kita drive, karena dia tidak bisa memisahkan antara yang nyata dan yang tidak nyata. Jadi apabila kita ingin menjadikan alam bawah sadar kita alat bantu mencapai cita-cita kita, maka tetapkanlah cita-cita, kemudian imajinasikan. Karena pada saat kita imajinasikan, maka alam bawah sadar kita bekerja penuh seolah-olah itu menjadi realita. Masih ada waktu kita buktikan, Mbak? Oke, kita buktikan nanti setelah kita terima telepon ini ya. Sudah ada 2 penelpon lagi. Mudah-mudahan menjawab Pak Heru. Terima kasih sudah sharing dengan kami. Selamat malam Smart FM. Selamat malam. Ya, dari siapa di mana? Ini Anissa di Rawamangun. Ibu Anissa di Rawamangun. Ibu boleh langsung ke pertanyaannya? Iya, selamat malam Pak Ayah Edi. Ya, selamat malam Bu Anissa. Begini saya mau tanya ya, memang kalau saya juga pernah sering suka baca biografi tokoh-tokoh dunia ya, tapi saya nggak pernah lihat bahwa dari kedua semua orang tuanya rata-rata mendukung ya, salah satu entah ayahnya atau ibunya seperti yang Ayah disebutkan. Bagaimana tokoh-tokoh dunia, apa Pak Edi bisa ngasih saya referensi gitu yang orang tuanya tuh menentang gitu ya, minimal presiden lah gitu kan,
di salah satu negara atau pemimpin revolusioner tuh siapa yang hidupnya tuh malah justru tidak didukung sama sekali gitu sama orang sekitar di keluarganya. Ada namanya Thomas Peterson, Bu, orang Australia. Oh gitu. Oh nanti terus yang kedua begini ya, terus permasalahan, maaf yang agak sedikit menyimpang ya. Kalau misalkan seandainya seperti dia punya anak terus dia nggak mau sekolah, ya kita membesarkan hati anak ini nggak harus jadi sarjana tapi bisa sukses di bidang lain kan seperti itu. Tapi apakah Pak Ayah Edi sudah melihat statistiknya dalam arti anak yang drop out itu yang suksesnya itu berapa begitu? Ibu kenal orang kaya di dunia ini yang punya Microsoft? Iya, tunggu sebentar. Nah, itu yang sukses itu berapa persen dari yang tidak suksesnya? Mungkin ya mudah-mudahan enggak ya anak-anak kita mungkin dari yang tidak sukses. Terus yang pertanyaan berikutnya Bu. Terus pertanyaan ketiga adalah itu cita anak-anak kan suka berubah-berubah. Jadi bagaimana kita mau mengikuti, ya kan? Baik. Oke, terima kasih. Terima kasih. Selamat malam Ibu Anissa. Kita ke penelpon berikut. Selamat malam Smart FM. Malam. Iya, selamat malam Pak. Dari siapa di mana? Iya, dengan Purnomo. Malam Ayah Edi. Selamat malam Pak Pur. Saya mau tanya berkenaan dengan alam bawah sadar ya. Saya juga mau tanya tentang kita kadang hati itu letaknya di mana? Terus saya pernah hati itu liver atau jantung atau apa gitu. Terus kalau orang hati itu letaknya di otak Pak. Hati itu istilah Pak. Istilah hati dalam karya tulis ya. Istilah dalam karya tulis, dalam karya seni. Iya, seperti itu. Letaknya di bawah sadar itu Pak? Iya. Bawah sadar pun menggunakan otak untuk bekerja. Jadi ceritanya begini Pak. Kita ini kan tubuh 3 dimensi ya Pak. Ada ruh, ya, ada pikiran, ya, Pak. Kemudian ada tubuh ya. Iya. Nah, ruh dan pikiran ini selalu bersama. Ya. Pada saat ruh pikiran ini nempel di tubuh Pak, maka dia gunakan otak untuk bekerja. Jadi adanya di otak. Pada saat kita menjadi manusia, pada saat kita meninggal, dia ikut sama ruh, Pak. Jadi alam bawah sadar ikut sama ruh, alam sadar ikut sama ruh, Pak. Tapi hati sama alam bawah sadar beda, Pak ya? Hati itu adalah istilah sastra, karya sastra. Maksudnya sama, yang dimaksud hati itu adalah alam bawah sadar tadi. Aduh, jelas, makasih. Baik, ya. Terima kasih Pak Purnomo di Jakarta. Nanti kita akan coba diskusikan lagi. Dan kita break dulu. Mohon maaf ya Mas Bowo, waktunya cukup lama tadi ya. Karena ada beberapa pertanyaan yang lumayan banyak. Kita akan segera kembali selepas beberapa pesan berikut ini. Kita masih mengulas tentang memahami alam bawah sadar anak. Dan ini tentunya sebelum kita memahami alam bawah sadar anak, kita perlu juga memahami alam bawah sadar diri kita sendiri ya. Karena ini juga akan tentunya membantu bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan anak-anak kita. Nah, kita tadi masih ada beberapa dari Pak Heru yang mungkin akan ditambahkan Ayah tentang pertanyaan beliau tentang sebetulnya apakah ini juga punya peran penting ya terhadap hidup kita ke depan, tentang visi dan misi hidup kita. Ya, baik. Tadi kita kan bertanya ya. Mau kita buktikan bahwa alam bawah sadar itu tidak bisa membedakan apakah itu cita-cita atau kenyataan. Yang nyata dan tidak ya. Jadi jika cita-cita kita ingin menjadi nyata, maka imajinasikan. Itu katanya Albert Einstein. Nah, pembuktiannya begini. Saya akan tes ya. Ini bukan nyata nih. Ini imajinasi. Tapi lihatlah, alam bawah sadar kita akan meresponsnya itu seolah-olah nyata. Saya akan gunakan Mbak Nancy kemudian dengan smart listener yang ada yang sekarang sedang mendengarkan, tolong ikuti apa yang saya sampaikan. Nah, sekarang Mbak Nancy tolong pejamkan mata. Oke. Ya, setelah pejamkan mata, ya Mbak Nancy bayangkan dengan sangat jelas sekali, sangat jelas, ya semakin jelas bahwa di tangan saya ini sedang ada jeruk lemon, Mbak. Wow, Oke, jeruk lemon yang kuning ya, yang rasanya kecut, asam sekali itu. Kemudian jeruk lemon itu saya belah 2, kemudian saya peras dan perasannya itu saya masukkan ke dalam gelas, ke dalam gelas ya. Kemudian saya aduk, kasih sedikit gula, tapi rasanya masih tetap asam sekali. Nah, kemudian gelas itu saya berikan ke Mbak Nancy ya. Silakan Mbak Nancy pegang gelasnya. Kemudian gelasnya itu tolong pelan-pelan dicicip di dekat bibir, rasakan apa yang terjadi. Belum kita telan, baru ke dekat bibir ya, rasakan. Ya, stop. Silakan buka mata kembali.
Sekarang kita tanya Mbak Nancy, lemonnya ada? Nggak ada. Nggak ada. Gelasnya ada? Nggak ada. Saya memeras betul? Nggak juga. Nggak juga. Oke ya, semuanya fiktif ya. Yes. Sekarang bagaimana alam bawah sadar Mbak Nancy bereaksi terhadap yang fiktif tadi, yang imajinatif tadi? Dia merasakan betapa asamnya jeruk itu Asam, ya. oke. Kemudian langsung ekspresinya langsung terasa. gitu, kerasa ya, wajahnya Mbak Nancy langsung ngerasain seperti benar-benar ada jeruk asam. Terus di sekitar mulut apa reaksinya, Mbak? Rasanya gimana sih kalau Ya, yang keluar air asam liur ya? gitu? Iya, ya. Iya, seperti itu ya. Nah, bayangkan Mbak Nancy, itulah kerja alam bawah sadar. Siapa yang mengatur air liur? Siapa mengatur kerutan di wajah? Siapa yang mengatur semuanya nih, organ-organ tubuh sampai pencernaan? Bukan alam sadar, tidak pernah alam sadar ikut campur dalam hal detak jantung. Otomatis itu Otomatis ya, dilakukan alam bawah sadar. Liur keluar, kemudian terasa lidahnya gemertak, kemudian ini dan sebagainya. Itulah bukti bahwa alam bawah sadar kita tidak bisa membedakan yang real dan fiktif. Nah, karena cita-cita itu kan masih dalam bentuk fiktif, ya, imajinatif. Makanya kalau sering-sering dibayangkan, alam bawah sadar kita akan menuntun ke sana, menarik alam bawah sadar lain untuk mendukung cita-cita kita. Dan seorang ahli mengatakan bahwa alam bawah sadar tidak seperti alam sadar. Kalau alam sadar Mbak Nancy dengan alam sadar saya terpisah. Tapi alam bawah sadar Mbak Nancy dan alam bawah sadar kita semua smart listener ini menyatu dalam satu lingkup, saling mempengaruhi, tarik-menarik. Itulah kadang-kadang, seringkali waktu kita berpikir tentang seseorang, tiba-tiba kita telepon, orang itu akan bilang, Hei, aku juga lagi mikirin kamu loh. Kok nyambung sih? Dan sebagainya. That's alam bawah sadar. Itu kekuatan yang sangat dahsyat sekali. Oke, dan itu sudah saya buktikan Ayah, beberapa di antaranya ya. Jadi boleh cerita sedikit? Tetap bicara yang positif, tetap melakukan hal-hal yang positif, maka itu akan nanti mendukung ya. Semesta mendukung ya. Betul. Karena Allah bilang ketika kita yakin, kita percaya, maka itu akan sampai di sana. Banyak hal ya. Ya, sebelumnya saya nggak pernah bermimpi bisa siaran di Smart FM Jakarta. Ya. Tetapi saya pernah memimpikan itu menjadi sebuah bukan hanya sekedar hayalan Manado loh, jauh ya. Manado itu Makassar ya. Makassar, Jakarta. Ini menarik sekali kalau kita bisa berbagi melalui Smart FM Jakarta, karena itu juga kan akan didengarkan oleh jaringan. Dan syukur alhamdulillah itu bisa menjadi sebuah kenyataan beberapa tahun kemudian. Ya. Jadi saya selalu menggiring ke hal-hal yang memang itu menjadi positif sehingga itu akan terwujud. Insya Allah nanti dengan perkenannya Tuhan itu akan terwujud. Dan banyak hal yang luar biasa yang saya bikin, kadang-kadang bikin saya thanks God gitu. Amazing ya. Ya, betul sekali Mbak Nancy. Itulah kekuatan alam bawah sadar, dan doa salah satu di antaranya adalah menggunakan frekuensi alam bawah sadar. Betul. Satu kali saya ingin ke Bali nih ya, setelah sekian lama ya, kecil saya di Bali, setelah beberapa puluh tahun kan nggak pernah ke Bali, pengen tahu gimana Bali. Saya mikir gitu ya, lagi ngayal, wah seru juga nih kalau tugas ke Bali ya. Begitu tentunya ada pembagian tugas-tugas, gitu. Saya surprise. Yang saya buka adalah Bali. Wow. Iya waktu itu ya Mbak. Iya bener ya. Yang cerita bilang, itu ya. Wow, dahsyat sekali. Jadi Tuhan memang selalu menginginkan kita berpikir hal-hal yang positif ya. Maka itu akan terbantu ya. Luar biasa, dan ini tentunya mengantarkan kita sampai di menit-menit ke 58 dari pukul 20, artinya sebentar lagi sudah 9, memasuki 21, artinya kita sudah 1 jam berjalan, dan nanti kita akan lihat lagi bagaimana sih sebetulnya setelah kita melihat cara kerjanya. Nah, ada nggak sih efek sampingnya? Pasti akan ada kalau hal-hal itu bukan hal-hal yang positif yang kita masukkan. Nah, nanti kita akan diskusikan lagi, dan terima kasih banyak sudah banyak sekali tadi pertanyaan-pertanyaan, dan ada pertanyaan dari Bu Anissa juga belum sempat kita jawab tuntas ya. Nanti kita akan coba jawab tuntas karena beliau juga butuh data statis atau prosentasenya selepas beberapa informasi berikut. Untuk Pak Purnomo nanti mungkin akan kita lebih perjelas lagi apa yang tadi ditanyakan, di mana sih sebetulnya letak perbedaan antara pikiran kita dan hati ya. Jangan kemana-mana, kami akan tetap bersama Anda di Indonesian Strong From Home selepas informasi berikut ini. Terima kasih Smart Listener, dan kita masih mengulas tentang memahami alam bawah sadar anak, dan kita masih bersama Ayah Edi di Indonesian Strong From Home. SMS-nya juga sudah banyak sekali, mudah-mudahan nanti alam bawah sadar kita menuntun ya untuk bisa membahas satu persatu. Tapi sebelumnya kita ke Bu Anissa terlebih dahulu. Beliau ingin tahu apakah
persentase statisnya ya, antara orang-orang yang tentunya bisa memanfaatkan alam bawah sadar ini punya peran penting terhadap kehidupan kita, visi misi hidup kita, dan juga tadi bagaimana dengan anak-anak yang cita-citanya berubah. Nah, ini apa yang harus dilakukan? Begini ya, kebetulan kita pas ini sedang membahas alam bawah sadar ya. Ibu Anissa ini alam bawah sadarnya menempatkan diri pada penyangkalan, selalu menyangkal dan menentang. Makanya pertanyaan-pertanyaannya itu selalu ingin membuktikan berapa persen, apa mungkin, begini. Nah, yang harus diubah itu sebenarnya adalah alam bawah sadar ibu terhadap penyangkalan. Ambil contoh begini, yang punya Prima Gama itu ya drop out ya dari UGM gitu. Direkturnya malah gelarnya banyak gitu. Jadi kata direkturnya sebenarnya orang yang benar-benar pintar itu adalah yang mengelola orang-orang pintar katanya. Nah itu dia benar-benar pintar. Kemudian kalau ibu lihat lagi contohnya Oprah itu kurang hancur bagaimana, dan ibu silahkan beli bukunya, masih banyak ini beredar. Kemudian di sini ada Thomas Peterson, pengusaha dari Australia, itu hancur lebur itu keluarganya. Tapi dia sekarang jadi motivator, kemudian pengusaha. Banyak sekali contohnya. Nah ibu menanyakan berapa persen, terus karena batin atau alam bawah sadar ibu itu berusaha untuk menyangkal, itu tidak benar. Nah Pak Purdi Chandra, pemilik Prima Gama, mengatakan selama bawah sadarnya itu masih begitu ya Anda nggak akan bisa berhasil. Karena Anda berusaha untuk menyangkal semua data, menyangkal semua orang, menyangkal terus. Nah, orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang telah berhasil membuka tutup gelasnya dan bersedia menerima apapun dan menjalankan apapun. Nah, saya melihat tokohnya itu ada di Pekanbaru ya. Saya kenal banget. Ada seorang ibu yang usaha bersalin, kemudian ikut pelatihan Pak Tung. Ya orang mungkin mencela Pak Tung begini, tapi dia enggak mengikuti, dia percaya begini. Wah, sekarang rumah sakitnya besar. Nah, seperti itu. Jadi, disinilah positioning kita. Kita mau menyangkal atau mau benar-benar mengambil manfaatnya. Kalau contohnya sudah enggak kira-kira banyaknya. Kick Andy itu ya enggak sekolah. Kemudian Bob Sadino itu ya enggak sekolah. Nun sewu, presiden kita 30 tahun itu ya nggak sekolah juga. Terus kita bicara yang punya Microsoft, Kaya Raya ya nggak sekolah, Walt Disney ya nggak sekolah. Jadi kalau ibu mau cari datanya ya silakan hitung sendiri, banyaknya bukan main. Tapi kembali lagi pada proses tadi, apakah dengan data-data yang ada, alam bawah sadar kita masih bekerjanya untuk menyangkal? Kalau nggak ya percuma Bu. Nah, jadi yang ibu perlukan sebenarnya adalah sebuah proses membangun kesadaran bahwa siapapun bisa berhasil. Acceptance tadi ya, menerima ya. Iya, kalau dia mau. Kemudian yang kedua adalah bahwa semua jalan bisa membawa orang ke puncak asalkan dia memenuhi syarat-syarat suksesnya orang sukses. Terus yang ketiga adalah kalau misalnya itu sulit sekali dihilangkan, ibu coba cari ahli hipnosis atau terapis. Nah, untuk mengubah cara berpikir penyangkalan demi penyangkalan tadi, supaya anak kita nanti memiliki seseorang yang kuat untuk membimbing. Saya di sini bawa banyak ya membaca contoh ya. Banyak orang-orang itu yang tersadarkan, kayak misalnya kita tahu Mahatma Gandhi adalah tokoh besar. Tapi kalau menurut biografinya dia sendiri adalah seorang pemalu yang takut, yang kalah, yang gagal. Banyak sekali catatan rekodnya yang nggak bagusnya itu. Nah tapi satu ketika mungkin dia membaca buku, satu ketika dia ketemu orang ngobrol. Nah di posisi itulah dia menempatkan alam bawah sadarnya untuk menerima. Sehingga waktu di Afrika Selatan akhirnya dia berhasil menjadi seorang pengacara terkenal yang membawa dia menjadi seorang pejuang di India untuk memerdekakan India tanpa kekerasan. Nah kalau kita baca semua buku-buku biografi orang sukses itu rata-rata hidupnya penuh tantangan dan cobaan. Tapi bisa sukses karena kita tadi memilih memilih untuk menjadi lebih baik ya. Nah, sampai akhirnya Mohandas Gandhi atau Mahatma Gandhi mengatakan, jika kita takut membuat kesalahan atau takut mengambil keputusan apapun atau takut dalam segala hal, takut ini, takut itu, takut persentasenya cuma sedikit, maka Anda tidak akan pernah jadi apapun. Nah, itu yang diucapkan Mahatma Gandhi setelah sekian kali, puluhan kali, ratusan kali dia mengalami kegagalan sampai dia berhasil
Dia sampai pindah-pindah negara itu. Pindah-pindah negara itu dalam kisahnya itu melarikan diri dari pekerjaannya. Tapi sampai titik terakhir di Afrika Selatan dia bilang, saya mau lari kemana lagi? Saya bisa mengubah tempat saya berpijak kapanpun saya mau. Tapi itu tidak akan pernah mengakhiri persoalan. Kecuali saya mengubah cara berpikir saya. Itu katanya Mahatma Gandhi. Oke, baik. Nah, kalau anak-anak yang mungkin masih banyak keinginan atau cita-cita, ini apa yang mungkin perlu kita juga sikapi, Ayah? Semua anak akan seperti itu. Kenapa? Karena keinginan itu ada dua macam. Yang datang dari pengaruh eksternal, lingkungan sekitar ya, dan datang dari pengaruh internal. Nah, tugas kita adalah memilah mana yang eksternal, mana yang internal. Yang eksternal itu biasanya terpengaruh oleh lingkungan. Ya, seperti kalau ditanya, kamu besar mau jadi apa? Dokter, insinyur, pilot. Itu yang orang tuanya mempengaruhi anaknya. Tapi kalau tanya anak saya, ditanya, nak kalau besar mau jadi apa, nak? Mau jadi ayah. Kemudian kemarin berubah lagi, mau jadi penjual pesawat. Dan kalau berubah lagi silakan gitu, sampai kamu menemukan ajaknya. Setiap anak akan melakukan perubahan itu sampai dia akhirnya menemukan batinnya, jati dirinya atau cita-cita yang sesungguhnya setelah dia melihat berbagai macam hal, contoh-contoh di lingkungan, dan dia memilih. Tapi dengan catatan, kalau anak itu setiap hari yang ditanya adalah, nak, PR-mu gimana, nilaimu berapa, remedialmu, ujianmu dan sebagainya, jangan harap nanti SMA saja dia masih bingung mau kemana. Kandas ya, Ayah. Kandas. Jadi pertanyaan demi pertanyaan yang kita ajukan itu memancing alam bawah sadarnya untuk menarik kembali ingatan-ingatannya, saya ini tertariknya pada bidang apa. Nah, kita dalam program observasi yang diselenggarakan di Cibubur dan Medan, kemudian juga dalam talkshow-talkshow kita itu, atau program konseling itu memberikan bimbingan kepada anak-anak. Bagaimana sih cara menemukan yang sesungguhnya? Ya. Dan yang datang dari pengaruh luar. Oke, baik. Semoga menjawab untuk Bu Anissa di Rawamangun. Kalau Pak Purnomo tadi langsung sudah terjawab ya? Ya, begitu kira-kira Pak Pur. Bertanya tentang alam bawah sadar dan juga perannya tadi. Kita sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Kita coba ke pertanyaan dari Pak Raja Mangaraja di mana ini? Di Sumatera ini sepertinya ya, mendengarkan melalui streaming. Selamat malam Ayah Edi. Selamat malam Pak Raja. Ayah, perjalanan hidup yang kita jalani ini jauh sebelumnya sudah kita pikirkan. Nah, apakah kekuatan pikiran tersebut kekuatan alam bawah sadar kita? Terima kasih jawabannya. Baik, begini Pak. Ada dua jawaban. Jawaban pertama adalah jawaban yang umum. Jawaban yang umum itu adalah bahwa setiap orang punya cita-cita. Dan pada saat cita-cita dicetuskan, diimajinasikan, maka dia akan menggerakkan alam bawah sadar untuk merealisasikan itu menjadi kenyataan hidupnya. Ya, seperti Walt Disney. Sejak kecil dia sudah bercita-cita untuk menjadi kartunis. Kerjanya cuma menggambar. Itu yang dipikirkan. Perjalanannya mutar. Akhirnya alam bawah sadar mewujudkan dia menjadi seorang kartunis. Bahkan kartunisnya sekarang tidak hanya di film saja, sudah dalam bentuk nyata, ada Walt Disney. Nah, seperti itu. Nah, jawaban kedua adalah begini. Ini jawaban yang agak spiritual, Pak. Bahwa setiap manusia sebelum turun ke bumi, itu sudah ada janji dulu dengan Yang Maha Kuasa. Kamu mau melakukan apa di bumi? Itu catatannya jelas. Udah ada MOU-nya gitu ya? MOU. Ternyata begitu saya teliti, dalam setiap ajaran agama itu dibenarkan. Kalau dalam Kristen itu ada di buku kehidupan. Kalau di dalam Islam itu ada di Lau Mahfuz catatannya. Kemudian kalau di dalam Buddha itu ada di Mingmen. Jadi ada catatan itu. Dan pada saat kita dilahirkan, semua itu dihapuskan dari ingatan. Jadi kita dilupakan. Bagaimana kita mengingat kembali? Caranya dengan masuk ke alam bawah sadar. Kapan saatnya? Pada saat frekuensi otak kita turun mencapai alfa theta. Alfa theta itu kapan? Pada saat kita liar-liar mau tidur. Itulah kenapa setiap kali mau tidur kita teringat akan mimpi-mimpi kecil kita.
cita-cita kita. Karena itulah janji kita pada Tuhan yang diletakkan di Lauh Mahfudz menurut Islam, buku kehidupan menurut Kristen, dan Mikmen menurut Buddhis. Oke. Semoga kita masih ingat lagi apa nih ya, komitmen kita nih ya, janji kita ya. Jadi apa yang kita ingat dan kita cita-citakan sebenarnya itu adalah kontrak kita atau deal kita sama Yang Maha Kuasa. Jadi yang wujudkan. Nggak perlu takut karena semuanya sudah disiapkan oleh Tuhan. Seperti itu kira-kira. Oke, semoga menjawab untuk Pak Raja. Terima kasih sudah bergabung bersama kami melalui streaming. Kita lanjut lagi Ayah, kita ke pertanyaan Pak Joko di Jakarta Utara. Selamat malam Ayah Edi, terima kasih pencerahan dan inspirasinya. Apakah keadaan lingkungan sekitar kita dapat mempengaruhi atau merubah pikiran bawah sadar, sikap dan perilaku orang dewasa di atas 40 tahun Ayah? Baik. Jawabannya iya, Pak. Hanya persentasenya saja yang beda. Kita masih terus berubah dan bertransformasi. Ambil contoh begini. Waktu Bapak, misalnya suatu ketika nanti ke Eropa, dan di Eropa itu orang-orangnya begini, dengan culture begini, budaya begini, disiplin lalu lintas begini, tiba-tiba Bapak berubah. Jadi orang Indonesia ala Eropa, termasuk mungkin makanannya, kesehariannya. Hanya persentasenya, perubahannya tidak sebesar pada saat masa anak-anak, Pak. Kalau anak-anak itu seringkali total. Itulah kenapa, coba kita perhatikan ya. Kalau seorang anak Jawa, kemudian dia besar di Medan, maka dia menjadi seperti orang Medan. Yes. Dan sebaliknya, orang Medan yang kecil di Jawa, dibesarkan di Jawa, dia akan seperti orang Jawa. Nah, kenapa? Karena lingkungan begitu memformat alam bawah sadarnya setiap hari. Sampai dia usia 40, ya sedikit sekali yang bisa berubah. Itulah sebabnya kenapa walaupun orang Jawa tinggal di Medan, tetap saja logatnya Jawa. Karena dia sudah menjadi, kalau semen tadi sudah membeku ya Mbak. Hanya sebagian kecil yang bisa diubah, yakni pikiran-pikiran kesadaran. Seperti tadi misalnya Bu Anissa. Yes. Yang bisa kita ubah adalah pikiran kesadaran Bu Anissa supaya alam bawah sadarnya tidak melakukan rejecting terhadap input-input yang masuk, inspirasi yang masuk, berita-berita baik, info, contoh-contoh yang ada. Oke, mudah-mudahan menjawab Pak Joko. Terima kasih bergabungnya dan sharingnya. Kita akan jawab lagi beberapa pertanyaan yang lain tentang alam bawah sadar, tapi waktunya kita lewatkan dulu beberapa pesan berikut. Tetap bersama kami, line telepon dan SMS juga masih kita buka, dan pastikan juga selain Anda yang ada di Pekanbaru bisa berjumpa dengan Ayah pada tanggal 21 Januari 2012 di seminar How to be Smart Parents yang dipersembahkan oleh Primagama Pekanbaru. Anda bisa juga nanti mengikuti atau bergabung bersama Ayah di Kid Festival Pendidikan. Ini akan dilaksanakan di Istora Senayan, Jakarta. Ya. Ini tepatnya pada tanggal 26 Januari 2012 dari pukul 14 sampai dengan 15.30 dan gratis. Gratis. Waduh, ini harus datang ya, harus lihat ya. Ya. Apa saja yang bisa kita tentunya bisa dapatkan di sana ya. Kita ngobrol langsung di sana. Oke, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Ayah Edi kembali untuk Anda, dan kita sudah sampai di 1 jam kedua di Indonesian Strong From Home, dan masih ada 3 sesi ke depan. Kita masih bicara tentang memahami alam bawah sadar anak, dan tadi ada beberapa informasi menarik juga bahwa Ayah Edi akan hadir di Pekanbaru Sabtu ini 21 Januari 2012. Ini kerjasama dengan Primagama Pekanbaru. Ayah akan hadir dengan seminar How to be Smart Parent di Pekanbaru, dan Anda yang ingin bergabung silakan menghubungi kontak personnya di 0853 55 200 500 atau di 0811 75 35 500. Dan Anda yang ada di Jakarta juga jangan khawatir, karena Ayah Edi akan juga menyapa Anda di Kid Festival Pendidikan yang akan diselenggarakan di Istora Senayan, Jakarta pada tanggal 26 Januari 2012 dari pukul 14 hingga 15.30, dan ini gratis ya. Kita sudah tersambung lagi Ayah dengan beberapa telepon. Silakan. Kita sapa dulu. Selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Dari siapa? Pak Mustamil kayaknya ini suaranya. Oke, silakan. Udah awal nih Ayah. Iya, suaranya lembut enak Pak. Empuk. Iya. Silakan Pak Mustamil, boleh langsung. Oke, terima kasih. Ayah Edi, ya ini temanya bagus sekali ya. Saya menyimak banget gitu. Alhamdulillah Pak Mut. Ini istri udah ikutan menyimak belum?
Udah. Jadi ya hari Alhamdulillah. Sabtu saya suruh setel gitu. Ya, apa kabar ya Bu ya? Jadi gini, yang di kemarin saya sharing ke tetangga gitu kan, ngasih tahu, ngasih buku gitu kan. Ya. Bagaimana? Jadi ada tanggapan begini ya, Andi. Gimana itu? Jadi apakah anak 2 tahun itu kan belum bisa nalar gitu kan, belum bisa berpikir katanya. Ngapain dikasih kayak gini gitu kan? Jadi terus saya ngasih alasan gini, bisa gitu kan. Sebab saya dulu punya pengalaman gitu kan, meskipun pengalaman ini agak memalukan sedikit gitu. Jadi saya itu waktu kecil netek itu sampai mungkin ya sekitar umur 3 tahun lebih gitu. Ya, ASI maksudnya ya. Dan waktu itu saya sampai istilahnya disapi itu nggak bisa. Gitu. Dan akhirnya bisanya itu setelah dikasih tahu bahwa kalau kamu netek terus sekolahnya bodoh gitu. Itu karena saya sadar itu Pak. Karena saya nggak mau bodoh, akhirnya saya berhenti. Gitu. Jadi saya merasa bahwa anak kecil pun bisa berpikir gitu. Baik. Tapi menurut Ayah Edi bagaimana gitu loh? Jawaban yang tepat seperti yang diceritakan seperti alam bawah sadar tadi itu kayaknya sih menjawab banget gitu. Baik Pak Mustamil, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Iya, kita ke penelpon berikut. Selamat malam Smart FM. Malam. Iya, selamat malam Pak. Dari siapa di mana? Dari Antoni dari Jakarta. Pak Antoni di Jakarta. Silakan Pak Antoni. Selamat malam Ayadi. Selamat malam Pak Antoni. Pak mau tolong tanya kalau misalnya untuk penyembuhan lewat hipnosis untuk anak yang berkebutuhan khusus, salah seperti Asperger begitu Pak. Asperger. Apakah itu Aspergernya boleh dijelaskan seperti apa Pak? Karena yang punya Microsoft itu Bill Gates itu Asperger juga katanya, tapi jadi orang hebat malah itu. Boleh tahu Aspergernya seperti apa Pak? Justru kami memang sudah berkunjung ke beberapa psikolog, beberapa dokter begitu, memang diagnosisnya terkadang memang kadang berbeda. Jadi kami sendiri agak. Ini putra Pak Antoni atau tetangga atau? Enggak, anak saya Pak. Oke. Jadi umur 9 tahun kami baru tahu bahwa anak kami itu seperti hiperaktif begitu. Jadi waktu itu sempat kami duga itu semacam ADHD. Nah terus belakangan baru kita coba tes brainwave begitu, ternyata dikatakan itu Asperger. Jadi saya sendiri sampai sekarang kalau Bapak tanya Aspergernya seperti apa, rada confused juga. Apa mungkin ke Bapak itu Pak. Baik. Nah, ini sebentar Pak sebelum diputus ya. Beruntung ya Bapak telepon malam ini ya Pak ya. Itu tidak ada sesuatu yang kebetulan. Nah penjelasannya pasti untuk anak Bapak nanti. Ya, luar biasa Pak. Terima kasih banyak Pak. Baik, nanti kita akan diskusikan Pak Antoni. Terima kasih sharingnya. Salam untuk keluarga. Malam. Baik, selamat malam. Baik, Ayah, kita coba ke Pak Mustamil terlebih dahulu ya, Ayah ya. Silakan Ayah. Ya, kalau dibilang anak kita itu nggak tahu apa-apa, ya itu merendahkan Sang Pencipta namanya Pak. Sejak dilahirkan anak kita itu udah mikir gitu. Matanya masih terpejam saja, kalau lapar dia tahu, kalau ada sakit dia tahu. Jangankan lapar Pak, kalau yang gendong itu kira-kira gelombangnya nggak enak, nggak asik orangnya, anak kita nangis Pak. Responnya langsung nangis begitu. Bapak kalau kemarin ikutan parenting itu free di sekolah kami di Keranggan Cibubur, itu anak-anak nempel, yang dipangku, yang dipeluk, yang nyium pipi saya. Itu sebenarnya adalah refleksi dari gelombang-gelombang mereka. Itulah untuk membuktikan kejujuran sesungguhnya itu sebenarnya mereka ini, anak-anak ini gitu. Jadi mereka adalah makhluk-makhluk yang berpikir. Nah, hanya berpikirnya di level mana itu sesuai dengan usianya. Seperti itu. Kalau mereka tidak berpikir itu Pak, waduh, mereka nggak bisa yang namanya dari telentang tengkurap. Nah, itu apa nggak perlu pemikiran? Itu apa nggak perlu strategi itu? Teknik untuk membalikkan tubuh dalam waktu sekian detik padahal badannya kecil. Siapa yang ngajari mereka? Nggak ada yang ngajari mereka. Pakmu juga mungkin dulu nggak ada pelatihan anak. Ayo nak, 1, 2, 3 tengkurap. Nah, itu secara alami ya. Alami, dan itu programnya sudah ada di DNA mereka yang diwakili oleh otak tadi Mbak.
Jadi jangan pernah berkata seperti itu. Sejak kecil kita bisa mulai, Pak. Oke, baik. Sekarang kita lanjut lagi ke Pak Antoni tadi. Nah, apakah dengan tadi memahami alam bawah sadar dan juga tadi mungkin dengan terapi hipnosis ini bisa membantu anak-anak dengan kebutuhan khususnya yang Asperger ya? Begini Pak Antoni ya, saya ini sebenarnya tidak punya background dalam masalah ini. Tapi kami punya kepedulian dan kecintaan pada anak yang sangat mungkin ya tinggi ya. Sehingga kami mendedikasikan hidup kami setiap hari itu membaca tiap lembar-lembar buku. Tidak pernah kami tidak belajar. Jadi tiap hari itu isinya hidup saya adalah belajar. Hidup kami semua, tim kami itu belajar, Pak. Sehingga satu ketika mungkin apa yang kita pelajari itu lebih cepat daripada yang umum ketahui. Nah, sampai satu ketika kita menyadari bahwa ternyata banyak sekali yang tidak diketahui oleh umum tentang masing-masing tipe yang diciptakan oleh anak. Umum hanya mengetahui satu tipe saja yang dianggap anak baik, anak normal, yang disebut sebagai anak tidak bermasalah. Selainnya yang tidak diketahui itu, maka disiapkanlah label-label tadi. Mulai dari label ADD, ADHD, kemudian hiperaktif, superaktif, sampai akhirnya Asperger syndrome. Banyak sekali yang datang ke kami katanya Asperger syndrome. Tapi begitu saya tanya apa sih? Apa definisinya, kemudian kasusnya itu seperti apa? Pada bingung semua menjelaskan. Akhirnya saya tutup dengan perkataan bahwa jangan khawatir, harusnya Anda bangga kalau anak Anda disebut sebagai Asperger syndrome. Kenapa? Karena itu gelar yang melekat pada Bill Gates dulu waktu masih kecil. Sekarang Bill Gates jadi orang terkaya di dunia. Berarti nanti malam kita harus bersyukur, ya Tuhan ternyata anakku bakal jadi orang hebat. Nah, supaya kita lebih yakin, Pak, kita perlu belajar. Anak itu normal dan tidak hanya satu kenormalan. Penyakit terbesar atau kesalahan terbesar kita adalah hanya ada satu anak normal. Terus digunakanlah tes. Apabila tidak memenuhi syarat tes ini, yang lainnya tidak normal. Dan kita tinggal pilih saja enaknya yang mana ini labelnya. Tapi kami coba memahami minimal ada 16 kenormalan anak. Bahkan kemarin kami baru dapat buku ya dari seorang yang tahu ahli agama Islam. Itu ternyata dalam Al-Quran ada disebutkan 30 jenis tipe anak, dan 30-30-nya itu normal. Saya sedang mempelajari. Jadi tambah lagi pengetahuan saya. Nah, akhirnya Pak, kami mencoba membuka program yang namanya program observasi. Nanti Bapak bisa lihat artikelnya di www.ayahkita.com. Di sanalah kami mengajak orang tua, ayo kita ikutkan di program observasi ini selama 2 minggu. Ayo kita lihat bareng-bareng. Ayo kita berikan semacam teknik permainan yang di dalamnya adalah ada unsur-unsur hipnosis, ya, membangkitkan kembali kepercayaan dirinya dan sebagainya. Itu kita ramu sedemikian rupa sampai kita paham betul ini anak kita ini tipe yang mana. Nanti kalau besar itu potensinya kemana dan apa yang perlu dilakukan kita sebagai orang tua, dan apa yang perlu kita lakukan kalau sekolahnya mengatakan A, B, C, D, E, F, G. Nah, jadi langkah berikutnya Pak. Yang pertama saya merekomendasikan Bapak coba cari buku yang judulnya Anak Berotak Kanan di Dunia yang Berotak Kiri, ditulis oleh Jeffrey Fred dan Lori Parson. Itu hanya ada di toko buku Karisma, kalau masih ada, mudah-mudahan. Yang kedua, kami merekomendasikan Bapak untuk mengikuti program observasi tadi ya. Silahkan lihat artikelnya di www.ayahkita.com. Dan kalau bisa kedua orang tuanya hadir di sana, melihat langsung, bertanya langsung, nanti ikut konseling langsung selama 2 jam supaya tahu profiling anaknya. Dan berdasarkan pengalaman kami Pak, ternyata dari 10 anak yang diduga bermasalah, baik itu autis atau kelainan apapun, biasanya itu hanya sekitar 2-3 maksimum itu yang benar-benar bermasalah. Jadi 7-nya itu normal. Bayangkan si 7 anak normal yang potensial to be genius like Bill Gates tadi ya, sindrom Asperger tadi, dikatakan anak bermasalah yang harus diterapi terus-menerus sampai akhirnya alam bawah sadarnya merekam bahwa aku ini orang gagal, anak gagal, dan anak yang perlu terapi.
Yeah. Nah, beruntunglah Bill Gates tidak diterapi dan orang tuanya tidak membuat terapi apapun pada Bill Gates. Nah, mudah-mudahan nanti melalui program ini dan kalau Bapak rutin mendengarkan acara kita, pencerahan demi pencerahan ini akan merubah kepercayaan sistem alam bawah sadar Pak Antoni, istri Pak Antoni, keluarga besar Pak Antoni, sehingga treatment yang kita berikan kepada putra atau putri Pak Antoni ini adalah treatment yang memang sebaik-baiknya dia butuhkan. Oke, nah nanti mungkin bisa bergabung dengan timnya Ayah Edi ya, untuk cari tahu ya bagaimana caranya mengobservasi ya, melihat langsung apa yang mungkin tentunya kita perlu ketahui ya dari anak kita ya. Dan saya juga mengajak para smart listener untuk bergabung di komunitas Ayah Edi Facebook ya, komunitas Ayah Edi, supaya kita bisa bertukar pikiran, sharing, saling mencerahkan. Kenapa? Kalau tadi Pak mau bertanya tentang lingkungan, apakah berpengaruh? Lingkungan itu benar-benar sangat berpengaruh apakah kita nanti kelak akan jadi orang, atau nanti jadi orang gagal atau orang sukses begitu. Ya. Itulah kenapa dalam agama ya, dalam setiap agama itu menganjurkan kita bergaul pada orang-orang yang baik, yang memberikan kebaikan. Itu benar banget. Oke, mudah-mudahan menjawab Pak Antoni dan juga membantu. Amin, mudah-mudahan. Dan nanti bisa tentunya bergabung di komunitas Ayah Edi atau juga searching di website Ayah supaya juga bisa dapat banyak informasi ya. Dan tentunya bisa mendapatkan yang terbaik apa yang harus dilakukan terhadap putra tercinta. Kita ke beberapa pertanyaan Ayah di SMS, tentunya selepas beberapa pesan berikut. Jadi jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Terima kasih smart listener, Anda masih bersama kami dan senang sekali bisa menyapa Anda tentunya setiap Selasa malam dari pukul 20 hingga 22 Indonesian Strong From Home menghadirkan Ayah Edi sebagai pembicara dan diskusi dengan tema-tema menariknya. Dan malam ini kita masih mengulas tentang memahami alam bawah sadar anak. Kita masih punya banyak sekali nih Ayah pertanyaan-pertanyaan Alhamdulillah. di SMS ya. Berarti banyak yang nyimak nih Mbak. Yes. Kita ke yang berikut, ini dari 08199060 dan seterusnya. Ayah, saya punya adik perempuan yang sudah kuliah semester 3 dan setiap diajak ngobrol selalu marah, tersinggung. Dan adik saya ini termasuk keras kepala, manja, dan banyak melakukan hal-hal yang kurang tepat atau negatif. Nah, saya bingung bagaimana cara mengontrol dan tentunya mengajak dia bicara karena dia sudah besar ya, jadi nggak mungkin dilarang-larang begitu. Bagaimana cara kita bisa mengajak diskusi Ayah? Karena saya juga jadi cukup khawatir begitu dia nanti melakukan hal-hal yang mungkin di luar ini kita ya, kendali kita. Silakan Ayah. Nah, setelah mendengarkan ini mudah-mudahan sadar ya bahwa dia jadi seperti itu ada penyebabnya. Nah, Ibu tinggal cari ini penyebabnya. Satu, ayahnya seperti apa? Yang kedua, ibunya seperti apa? Karena ayah yang lembut, ibu yang lembut tidak akan pernah melahirkan anak yang keras. Anak saya wataknya keras-keras. Tapi saya berusaha untuk melembutkan diri. Jadi yang keras itu lama-lama jadi lembut. Bahkan kata-kata saya yang agak keras saja dia mulai bilang, kekerasan Ayah. Segini nak? Iya, segitu. Nah, jadi carilah penyebabnya. Oke. Terus yang kedua, jangan menjadi penasehat, jadilah sahabat. Pikirkan bagaimana jadi sahabat. Kita kan punya sahabat. Yeah. Bayangkan, apa sih sahabat itu? Sahabat itu adalah orang yang tidak pernah menyalahkan. Jadi kalau kita menyalahkan ya jelas dia tambah keras, tambah gak mau bicara sama kita, tambah ini, tambah itu, semua yang negatif muncul semua. Karena itu sudah ditanamkan kan sejak awal dari bayi gitu. Jadi sekarang ini udah jadi alam bawah sadar, udah jadi program virus dalam otaknya. Jadi setiap kali itu terpicu dia tinggal keluar saja. Jadi jangan lakukan pemicuan supaya itu gak keluar. Nah kuncinya Mbak jadi sahabat. Memang ngomongnya mudah ini jadi sahabat, tapi prakteknya tidak semudah itu karena dia sudah seperti semen tuh udah jadi batu, Mbak. Untuk ngubahnya harus diukir. Sudah mengeras gitu ya. Persis. Nah, sahabat itu apa sih? Yang menyenangkan. Jadi kalau kita ini nggak menyenangkan, nggak akan dia mau terbuka. Sahabat itu apa sih? Yang kalau dia punya masalah kita berpihak kepadanya, bukan menentang. Mau mendengarkan. Jadi kalau misalnya dia punya masalah, kamu sih yang salah. Wah, sudahlah jauh itu. Saya melakukan terapi terhadap anak-anak yang mogok sekolah. Ya, ucapan pertama di obrolan saya dengan teman-teman sahabat-sahabat kecil saya ini adalah, "Nak, sekolah itu tidak penting, Nak. Tidak penting. Banyak ratusan orang tidak sekolah.
tapi sukses. Mau bukti dalam negeri, mau bukti luar negeri. Saya kasih contoh. Jadi proven dulu, orang yang mogok sekolah dibilang sekolah itu penting. Wow, itu berarti bertentangan kan. Waktu saya bilang gak perlu sekolah, kamu bener itu, kamu gak sekolah. Wah, dia ngerasa ini orang aneh ini. Ini kawan saya. Terus semua yang dia lakukan saya benarkan. Bahkan saya punya teknik di mana kalau ada terapi bertiga, orang tuanya itu saya salahkan di depan anaknya. Jadi biar anaknya tahu bahwa, oh ini orang ini kan dia baru kenal sama saya kan, belum tahu siapa Ayah Edi kan. Yes. Oh ini orang berpihak kepadaku. Baru setelah orang tuanya saya usir keluar, dia curhat semuanya. Jadi saya tahu apa yang terjadi. Caranya, tekniknya ya. Ini adalah teknik komunikasi bagaimana kita berhadapan. Iya, termasuk contoh-contoh besar yang pernah saya hadapi, macam-macam lah pokoknya. Berikutnya, kembali lagi bayangkan jadi sahabat. Kalau mendengarkan gak usah pakai komentar. Ya dengarkan saja, oh gitu ya, kok bisa gitu ya. Kalau dia menyalahkan ibu, ikut salahkan ibu. Supaya dia tahu bahwa, oh kakak ini berpihak ke aku. Jangan kita bilang, ya namanya juga orang tua, maklumi aja. Nanti setelah dia merasa kita sahabat dan dia berhenti ngomong, pasti dia akan bilang, menurut ayah gimana baiknya? Itu anak-anak yang saya konseling. Saya nggak pernah nasihati sebelum dia bilang, menurut ayah sekarang harus gimana saya? Karena begitu semuanya sudah tertumpahkan keluar, isinya semua udah dimuntahkan, dia kan kosong. Habis begitu dia akan minta kita jalan keluar. Nah, pada saat bicara seperti itu, jangan menasehati. Cerita masa lalu kita, cerita ini kita. Nah, ibu atau bapak atau kakak, nah, coba tolong cari buku saya yang berjudul Mendidik Anak Zaman Sekarang. Ternyata mudah loh, diterbitkan oleh Tangga Pustaka. Nanti coba ketik ya, www di Google ya, www.ayahkita.com. Nah, di situ ada contoh bukunya, di bawah ada kontak personnya, coba beli langsung ke penerbitnya. Atau join di Facebook komunitas Ayah Edi, kemudian cari Karima, Facebook Karima Edukasi. Nah, Karima Edukasi ini punya stok buku-buku saya. Jadi beli langsung via pos ke Karima. Nah, praktekkan itu, jangan cuma dibaca tapi praktekkan, karena banyak ibu-ibu yang di situ sampai menuliskan, saya ini ayah sebelum ngomong sama anak ini latihan dulu di kamar nih pakai buku ayah, karena di situ dialognya diajarkan di situ. Baru nanti kita latihan sampai benar-benar kita coba berulang-ulang sampai dia jadi sahabat kita. Kalau kita tulus dan bersabar mau melakukannya, pasti dijamin lama-lama dia akan terbuka dan dekat sama kita. Kasus-kasus besar sudah saya tangani kok gitu. Hanya masalahnya kita perlu kesabaran, perlu keikhlasan dalam menangani ini, sampai akhirnya dia merasa bahwa ini orang teman saya. Dulu pernah satu mbak, ada seorang anak yang sudah 10 kali diterapi dengan berbagai macam terapis ya. Saya yang ke-11. Jadi begitu masuk ke ruangan saya, anak ini langsung nunjuk muka saya. Ini orang siapa mama? Ini orang siapa lagi nih? Siapa lagi nih orang? Gitu. Jadi saya ditunjuk-tunjuk gitu ya, cuma senyum-senyum saja. Saya bilang, Mas boleh masuk. Mas nggak harus masuk. Nggak harus bicara sama saya, Mas boleh keluar, tapi saya mau bicara sama ibu Mas. Ini penting untuk masa depan Mas. Mas boleh dengar, Mas boleh tidak dengar. Ternyata dia ngintip-ngintip sambil dengerin, Mbak. Ya ibunya saya sadarkan sampai nangis, sampai bertobat di depan saya. Itu kejadian yang luar biasa ya Mbak. Anaknya dengar Mbak, masuk ke dalam, baru akhirnya mau dialog sama saya. Kenapa? Karena dia lihat saya betul-betul, apa ya, kalau dalam tanda kutip itu dalam teknik komunikasi itu membantai ibunya dan orang tuanya untuk membuka pikiran bawah sadarnya terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan, sampai ibunya nangis, bertobat, anaknya ngintip. Baru akhirnya dia berpikir bahwa ini orang yang hitam, bulat ini ternyata bersahabat dengan aku loh gitu. Sampai akhirnya dia mulai mau bercerita dan sebagainya. Dari anak yang diduga autis dan kerjanya hanya bertengkar, waktu itu kan pernah kita hadirkan ya di Smart FM, sekarang masuk fakultas kedokteran. Luar biasa. Yang tadinya nilainya do, re, mi. Orang tuanya cerita do, re, mi, saya tahu dari orang tuanya itu nilai do, re, mi itu 1, 2, 3. Sekarang 8, 9, 10. 8, 9, 10.
Hebat ya, luar biasa sekali. Itu mungkin setelah kita merubah cara pandang kita dan komunikasi Persis, kita. Persis, makanya saya tulis buku itu. Mendidik anak sekarang ternyata mudah loh, asal tahu aja caranya. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita memahami peran penting dari alam bawah sadar ini. Persis sekali Mbak Nancy. Itu permainan alam bawah sadar. Itu anak yang membenci saya, menunjuk-nunjuk muka saya. Kalau saya emosi tersinggung, apa jadinya? Saya enggak, tersenyum. Saya tahu ini yang sedang bermain adalah alam bawah sadarnya. Karena dia pernah diterapi sampai ke SLB, sekolah luar biasa. Jadi jelas dia sangat traumatik. Dia sangat membenci yang namanya terapis. Oke, semoga menjawab. Terima kasih sudah diskusi dengan kita. Kita ke Pak Lembang, rupanya ke Pak Lembang ada pertanyaan dari Pak Kusnan ya. Waktu kapan yang paling tepat Ayah untuk masuk ke alam bawah sadar anak untuk bisa menanamkan nilai-nilai positif dan supaya mudah dipahami oleh anak? Lalu perilaku apa saja yang perlu dihindari supaya di kemudian hari anak-anak ini menjadi anak-anak yang berhasil? Anaknya usia berapa nih? Wah, ini nggak dicantumkan Ayah data-datanya ya. Kalau 1 sampai 7 tahun, setiap hari dia ada di alam bawah sadar. 1 sampai 7 tahun ya. Ya, 7 sampai 13 tahun dia mulai masuk ke alam beta. Ya. Tapi mayoritas masih alam bawah sadar. Ya. Nanti setelah SMP menuju SMA, dia mulai memasuki alam sadar. Jadi alam bawah sadarnya terbentuk, alam sadarnya juga terbentuk. Makanya di SMA itu sudah mulai sulit diubah, apalagi kuliah. Seperti itu. Nah kemudian, kalau seandainya kita di multi usia anaknya, ada beberapa. Kapan sih saat yang paling tepat untuk masuk ke alam bawah sadar? Saat rileks nyaman, jawabannya itu. Rileks nyaman. Rileks nyaman itu kapan saja terjadi. Misalnya kalau harian itu ya pada saat dia mau tidur, santai, badan bersih, udah agak ngantuk-ngantuk. Nah itu biasanya pesan-pesan moral cepat ditangkap, terutama apabila anak kita sering dongengkan. Terus yang berikutnya kalau kita ada acara keluarga, camping bareng, pergi ke pantai bareng, saat nyanyi-nyanyi bareng, itu alam bawah sadarnya lagi terbuka. Ya. Ya, jadi kalau kita ngobrol-ngobrol santai terus masuk ke ini biasanya masuk itu ke hati. Nah, itu adalah posisi rileks nyaman. Jadi gunakanlah setiap posisi rileks nyaman untuk bicara-bicara yang sifatnya sugestif ya. Mensugesti anak kita. Tapi melalui obrolan-obrolan yang cara dialognya itu saya tuangkan di buku tadi itu. Memang bukunya sudah agak sulit dicari di toko buku ini. Karena sudah lama sekali mungkin hanya ada di penerbitnya. Seperti itu. Oke, Pak Kusnan, semoga membantu dan menjawab. Dan yang paling penting adalah teladan kita juga ya, itu akan nanti bisa diserap ya di memori alam bawah sadar. Persis Mbak Nancy, jawaban Mbak Nancy tepat sekali. Karena begini ya, alam rileks nyaman itu kan kita nggak pernah duga kapan datangnya ya. Karena kan yang merasakan si anaknya langsung, bukan kita. Kita hanya bisa menduga-duga. Oh, kalau mau tidur itu biasanya dia masuk ke alam rileks nyaman. Belum tentu juga kalau dia dibebani oleh PR, besok mau UN, itu nggak masuk itu rileks nyaman dia. Langsung hilang. Langsung hilang. Sama seperti misalnya kayak kita mau piknik bareng sama keluarga. Ternyata sebelum piknik berantem dulu tentang lokasi kan. Itu juga nggak masuk rileks nyaman. Jadi cara yang benar adalah teladan tadi seperti Mbak Nancy. Jadi kapanpun anak kita rileks nyaman, dia melihat kita dalam keadaan contoh yang tepat buat dia. Contoh yang positif ya. Baik, dan saya juga harus melihat keadaan ini waktunya break lagi. Oke, kita juga masih punya beberapa pertanyaan dari tema kita yaitu tentang memahami alam bawah sadar, dan nanti juga kita minta Ayah memberikan konklusinya apa yang sebetulnya mungkin perlu kita pahami sehingga kita juga bisa mengerti peran dari alam bawah sadar kita dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Itu menjadi hal-hal yang positif dalam hidup kita. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Baik, kita ternyata sudah sampai di sesi yang terakhir dan semoga juga ini bisa menjawab dari beberapa pertanyaan kita dari beberapa sesi yang sudah ada ya Ayah. Ini mudah-mudahan sudah bisa mewakili mungkin walaupun mungkin belum keseluruhan ya pertanyaan yang ada. Dan malam ini juga siarannya direkam nih. Ya betul. Dan bisa nanti didengarkan kembali siaran ulangnya. Kita ke Bunda R di Jakarta rupanya ini ya di 9967 dan seterusnya. Ayah, help me. Waduh, saya tidak bisa menghilangkan perangai saya yang marah meledak-ledak di depan anak-anak saya. Itu diganti. Itu alam bawah sadar itu. Begitu kita bilang saya tidak bisa, mulai malam ini diganti. Saya akan bisa. Yes. Karena itu alam bawah sadar itu. Kalau alam bawah sadar tidak diubah, kita tidak akan bisa terus.
Saya sama ibu sama, saya dibesarkan di daerah keras, orang tua keras, kemudian lama saya menjadi orang yang keras. Saya disadarkan oleh ilmu NLP bahwa begitu sih kita bilang bahwa saya tidak bisa, nah, maka otak kita akan terus bekerja, tidak bisa. Tapi begitu ibu yakin, saya bisa, saya pasti bisa, saya akan bisa, saya akan segera bisa, walaupun satu demi satu, tahap demi tahap. Itu yang saya lakukan, Bu. Terapi 3 tahun. Ada mappingnya ya, mapping sifat-sifat dasar kita, apa kekurangan kita termasuk emosional tadi, setiap hari, Bu. Jadi kalau misalnya sehari kita marah 10 kali, nah target kita jadi 9,5 kali lah. Yang ke-10 marahnya agak lembut, terus 9, terus 8, terus 7, terus 6, terus 5, sampai sekali nggak marah. Oke. Nah, pertama, kalau misalnya nggak bisa di semua tempat, paling tidak di rumah dulu. Kalau nggak bisa di rumah, paling tidak di kamar dulu. Jadi mulailah dari hal yang kecil, setahap demi setahap, lama-lama kita besar. Sampai akhirnya bisa di depan setiran. Jadi yang paling hebat itu kalau kita di setir itu udah nggak marah itu. Top banget itu. Saya menuju ke sana. Gitu. Tapi di rumah itu sudah sangat langka sekali yang namanya marah itu. Oke. Bunda R, mudah-mudahan bisa membantu. Jadi memang harus dimulai dari keterbukaan kita dulu ya terhadap diri kita ya. Nanti malam sebelum tidur, ibu langsung di liar-liar ya, mata udah mau ngantuk lah, lakin saya pasti bisa. Ayah Edi bisa, saya pasti bisa. Karena Ayah Edi sama seperti saya, dia bukan ahli, dia bukan siapa-siapa, dia ayah biasa. Dan saya juga ibu biasa. Jadi pasti bisa. Oke, sekarang saya juga bisa terima telepon lagi ya. Boleh. Sudah ada lagi penelpon terakhir kita untuk siaran malam ini. Selamat malam. Malam Mbak Nancy. Selamat malam Ibu, boleh langsung Ibu? Waktunya soalnya tidak terlalu panjang. Dari siapa di mana? Dengan Santi di Depok, Ayah. Iya, Bu Santi, silakan. Saya semakin mendengar tema malam ini, saya semakin terbuka lagi. Jadi intinya saya akan merubah alam bawah sadar saya. Wah, luar biasa. Mengenai anak saya Irsat ya, Ayah. Oke. Cerebral palsy. Mungkin selama ini setelah dia putus dari terapi, saya kan selalu menghukum diri saya, dia akan jadi seperti ini, jelek karena saya. Ya. Saya mengabaikan dia, tidak bisa ikut begini. Sekarang bukan dari sekarang, dari mulai minggu lalu juga saya sudah mulai berubah. Dia sudah tampak lebih tenang, lebih enak ya. Ibu baca buku biografinya Helen Keller ya. Ini rekomendasi saya, Helen Keller. Kalau tidak ada Helen Keller, buku Hi Ahli ya. Bukunya Hi Ahli. Ibu belajar dari orang tuanya Hi Ahli yang anaknya Down syndrome, kemudian tangannya cuma punya 2 jari, kemudian tulangnya itu tulang rawan. Nah, yang dia lakukan cuma itu, mengubah alam bawah sadar sehingga sistem DNA-nya Hi Ahli itu mengubah dirinya sendiri menjadi anak normal. Itu ajaib, Bu. Dan memang keajaiban itu terjadi hingga saat ini. Betul, Ayah. Oke, baik. Saya berterima kasih sekali dengan Ayah ya. Terus sekarang untuk si kembar saya juga sudah mulai bisa mengikutinya dia. Dan saya juga marah, saya sudah berkurang. Mereka sudah bisa mengontrol saya, Ayah. Alhamdulillah. Kalau Ibu berdoa, saya boleh nggak titip satu doa? Iya, boleh. Tolong doain saya sehat, panjang umur. Amin. Ya. Baik, Bu Santi. Ya, Itu saja. Terima kasih. Ya, selamat malam. Waalaikumsalam Kita warahmatullahi. lanjut lagi ya. Sekarang masih ada satu pertanyaan lagi dari 0878182 dan seterusnya. Ayadi dan Mbak Nancy, saya ini punya seorang anak yang pendiam dan sekarang umurnya sudah 18 tahun. Tetapi saya terkejut sekali ketika dia menulis dan mengungkapkan bahwa mama nggak ngertiin saya kesepian, mama dan papa serta adik sibuk masing-masing. Nah, gimana nih Ayah? Soalnya memang waktu saya dan suami juga cukup padat begitu ya, dari pagi hingga malam sehingga juga jarang bisa ketemu dengan baik. Nah, apa yang perlu dilakukan mungkin ke depannya? Ya, baik. Bu siapa tadi? Tidak ada namanya. Bu, siapa pun yang ada di sana. Begini Bu ya. Pertama, jadikan ini momentum. Ini adalah momentum yang diberikan Tuhan. Apa sih momentum? Momentum itu adalah sebuah kesempatan untuk berubah. Nah, ini diberikan Tuhan. Ini tidak kebetulan. Ibu SMS ke sini dibacakan oleh Mbak Nancy itu juga bukan kebetulan. Karena Mbak Nancy pilih-pilih yang dibaca itu. Enggak semua, karena banyak sekali. Oke. Terus yang kedua Bu, ini cepat saja waktunya ya. Tolong nanti Ibu mencoba mengubah alam bawah sadar bahwa yang penting dari keluarga ini adalah ya keluarga. Betapapun waktu, betapapun uang. Terus sadarilah bahwa waktu itu sama antara presiden, wakil presiden,
hingga karyawan dan pembantu semuanya sama 24 jam. Tapi bagaimana kita mengelola yang 24 jam ini yang menjadi berbeda. Nah, berikutnya adalah kenapa saya sebut ini momentum. Kalau nanti malam ibu merenung dan akhirnya alam bawah sadarnya yakin bahwa yang paling berharga dari semua ini adalah keluarga dan anak-anak, maka siapkanlah diri untuk memulai perubahan. Cara merubahnya adalah dengan meminta maaf, satu. Terus yang kedua, mengajak dialog. Nah, ayo kita ambil 2 buah kertas, tolong kamu tuliskan semua yang kamu inginkan. Dari mama, dari papa, dari semua. Kemudian tolong, apa kekurangan mama? Nanti aku juga akan tulis semua yang mama inginkan. Baru nanti kita konsolidasi bagaimana cara mewujudkannya. Mungkin yang terjadi adalah kita tidak pernah bicara tentang keinginan masing-masing dan sharing bagaimana kita bersama-sama bisa mewujudkan ini. Karena keluarga itu satu tim, Bu. Nah, ini adalah momen paling berharga. Saya selalu menciptakan momen-momen ini dalam keluarga. Sharing. Bagaimana kita mewujudkan ini loh yang ayah inginkan, apa yang bunda inginkan. Ayo, bagaimana kita konsolidasikan dan bagaimana kita berjalan bersama. Jadi waktu kita melangkah, sebelumnya talkshow kita kan visi ya. Kita itu menjalani visi keluarga, bukan visi masing-masing. Visi mama, visi papa, visi anak. Dimana kadang-kadang gak ketemu, akhirnya berantakan. Apa ini yang kita sebut sebagai sukses kehidupan? Mari Bu, mulai malam ini coba kita yakinkan alam bawah sadar kita, bangkitkan kembali apa sih yang terpenting dari kehidupan ini. Oke, semoga menjawab ya. Terima kasih sharingnya. Dan ayah, kita sudah sampai di beberapa menit terakhir. Kita juga ingin tentunya pandangan ayah secara lengkap tentang alam bawah sadar. Nah, ini walaupun banyak peristiwa yang sudah terjadi dalam hidup kita, bukan berarti kita nggak punya kesempatan ya untuk melangkah yang lebih baik. Nah, bagaimana tadi sudah kita coba pelajari bersama tentang peran dari alam bawah sadar ini, begitu pentingnya. Jadi kita berharap juga ini bisa menjadi sebuah pencerahan buat kita. Nah, apa yang mungkin langkah-langkah yang perlu kita lakukan sehingga setiap saat itu menjadi satu hal yang punya makna dan juga lebih positif ke depan ayah? Alam bawah sadar adalah sebuah bank memori. Ada istilah mengatakan garbage in, garbage out. Kalau yang kita masukkan setiap hari sampah, maka yang keluar adalah sampah. Kalau kita melihat perilaku anak kita itu bermasalah, itu artinya yang masuk setiap hari ke alam bawah sadarnya adalah masalah dari kita, kedua orang tuanya, dari sekolahnya, dari lingkungannya. Jadi mulai hari ini tolong perhatikan baik-baik. Kalau ada sesuatu yang bermasalah dengan anak kita, coba kita telusuri apa kira-kira sumber yang telah saya tanamkan ke alam bawah sadarnya. Salah satunya seperti contoh dari Bu Santi tadi yang telah melakukan proses pengakuan dan mendapatkan hasilnya. Kenapa saya suka sekali dengan orang yang mengakui kesalahan? Karena orang yang mengakui kesalahan yang bertobat itu adalah setengah jalan menuju sukses. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Hati-hati. Jangan memasukkan sampah, karena nanti keluarnya sampah. Masukkanlah berlian supaya anak kita nanti memantulkan sinar berlian. Begitu kira-kira Mbak Nancy. Baik ayah, terima kasih dan juga terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga banyak sekali pencerahan yang bisa kita petik malam hari ini dan kita maknai dan juga bisa kita langsung aplikasikan. Dan yang pasti juga saya ingatkan kembali bahwa ayah ini akan hadir Sabtu ini di Pekanbaru kerjasama dengan Primagama Pekanbaru 21 Januari 2012 seminar How to be Smart Parent. Dan untuk Anda yang berminat berjumpa langsung dengan ayah dan diskusi di sana, silahkan kontak personnya bisa Anda hubungi di 0853 55 200 500 atau di 08117535 500. Dan pastikan juga bisa bergabung langsung dengan ayah di KID Festival Pendidikan di Istora Senayan, Jakarta pada 26 Januari 2012 dari pukul 14 hingga 15.30 waktu Indonesia Barat dan ini gratis. Mudah-mudahan informasi ini juga melengkapi kebermaknaan dan juga manfaat dari apa yang akan kita lakukan ke depan Indonesian Strong from Home. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaan kita dan ayah juga luar biasa. Terima kasih, luar biasa. Terima kasih Smart Listener. Minggu depan ketemu lagi ya. Amin. Insya Allah kita tetap diberikan sesuatu yang lebih baik ke depannya sehingga kita bisa memberikan pencerahan lebih banyak lagi. Terima kasih sekali lagi dan terima kasih juga buat Bowo yang sudah setia ya. Iya, luar biasa Mas Bowi. When the Children Cry untuk kita. Kita pamit dulu dan tentunya kita ketemu lagi minggu depan. Saya Nancy Mokoginta. Saya Edi. Let's make Indonesian strong from home.
Telah Anda ikuti Indonesian Strong from Home bersama Ayah Edi. Untuk konsultasi dan seminar, hubungi 0816 182 2323.